Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan NIM 20233442, Prodi Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pajak. Perpajakan, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Hal ini dipertegas oleh Undang-Undang KUP Pasal 1 Angka 2 bahwa wajib pajak yang dimaksud yaitu orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pajak secara umum ada 4, yaitu sebagai fungsi anggaran, fungsi pengaturan, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Pajak memiliki fungsi anggaran, yang berarti bahwa adanya pajak berguna sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi peraturan mendefinisikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan perintah dalam bidang sosial ekonomi. Fungsi stabilitas berarti bahwa pajak sebagai penerimaan negara yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Dalam fungsi redistribusi pendapatan, pajak berguna sebagai penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Pajak secara umum, yang pertama, pajak menjadi sumber utama penerimaan negara untuk belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan seperti pembangunan sarana. Yang kedua, uang pajak digunakan untuk pembiayaan dalam jangka memberikan rasa aman bagi seluruh kalangan masyarakat. Yang ketiga, pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang keempat, membayar utang negara ke luar negeri. Yang kelima, pajak digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Yang keenam, menunjang jalannya roda pemerintahan. 3 penerapan sistem pemungutan pajak tersebut. Yang pertama, Official Assessment System, yang merupakan penerapan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh setiap wajib pajak. Yang kedua, ada Self Assessment System, yang merupakan penerapan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang secara penuh kepada setiap wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan secara pribadi besarnya pajak yang terutang. Nah, yang ketiga ada Withholding System. Withholding System ini merupakan penerapan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Asas perpajakan, ada asas finansial, ada asas ekonomis, ada asas yuridis, ada asas umum, asas sumber, asas kebangsaan atau nasionalitas, asas wilayah atau teritorial. Nah, kita harus membayar pajak sebagai bukti kalau kita ini adalah warga negara yang taat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah dengan membayar pajak. Dengan membayar pajak, kita telah berkontribusi ikut membangun Indonesia yang lebih maju lagi. Kita semua tahu
bahwa untuk mengurus suatu negara membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi negara harus mempunyai pendapatan. Salah satu sumber pendapatan negara adalah dari sektor pajak. Nomor pokok wajib pajak atau biasa disingkat dengan sebutan NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas atau tanda pengenal diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Mungkin masih banyak orang yang mengenal NPWP hanyalah sebagai salah satu kelengkapan untuk mengajukan kredit di bank atau salah satu syarat untuk mengambil pekerjaan di perusahaan-perusahaan. Padahal sebagai warga negara yang baik, pembayaran pajak sesuai ketentuan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE/60-PC/2013, setiap wajib pajak yang diberikan satu NPWP di mana NPWP tersebut terdiri dari 15 digit dengan rincian 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak, kemudian 3 digit berikutnya merupakan kode administrasi kantor wajib pajak terdaftar, dan 3 digit selanjutnya merupakan kode status wajib pajak dengan ketentuan perpajakan yang sudah berlaku di Indonesia. Pemahaman mengapa NPWP belum sepenuhnya merata di seluruh elemen masyarakat. Tidak sedikit dari mereka yang bingung apa manfaat memiliki NPWP atau bagaimana cara mendaftarnya, dan tidak jarang juga orang yang sudah memiliki NPWP tidak tahu apa yang hak dan kewajibannya. Masih sering kita ketahui wajib pajak yang membuat NPWP dengan tujuan hanya untuk sebagai kelengkapannya untuk mengajukan kredit di bank, pemerintah atau swasta tanpa memikirkan apa hak dan kewajiban atas kepemilikan NPWP tersebut. Sungguh sangat disayangkan apabila wajib pajak harus menanggung sanksi perpajakan hanya karena pemahaman atau tingkat kepedulian yang rendah terhadap kepemilikan NPWP ini. Banyak fungsi dan manfaat yang bisa kita dapatkan dari kepemilikan NPWP, diantaranya sebagai sarana dalam hal administrasi perpajakan, kemudian salah satu usaha untuk menjaga ketertiban dalam hal pembayaran dan pengawasan administrasi perpajakan. Selain itu, NPWP juga menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan pelayanan umum serta persyaratan untuk pengurusan dokumen-dokumen bagi wajib pajak yang melakukan usaha. Siapa saja yang harus memiliki NPWP? Nah, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Maksudnya wajib pajak yang sudah memenuhi ketentuan mengenai subjek pajak dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan penerima atau memperoleh penghasilan wajib membuat NPWP. Kita bayar untuk negara digunakan untuk yang pertama membayar gaji pegawai negeri sipil dan pensiunan, kedua membiayai infrastruktur negara seperti jalan, jembatan, lapangan udara dan lain sebagainya, yang ketiga membiayai program BPJS dan program pemerintah lainnya, yang keempat dana operasional penanggulangan bencana, yang kelima membayar hutang negara dan bunganya, yang terakhir anggaran pertahanan dan keamanan. Jadi kita harus membayar pajak supaya hutang negara jadi menipis dan
tidak ada utang negara lagi. Itulah hasil dari presentasi saya. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.